Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 22481004, kelas A semester 4. Baik, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah hadis tarbawi, yaitu hadis tentang Jibril. Bismillah. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyab syadidun sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata qala fa'ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun taraha fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyani thumman talaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadari manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika tiba-tiba datang seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, dan tidak ada terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak ada di antara kami yang mengenalinya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Nabi. Lalu ia bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah ketika engkau meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Maka laki-laki itu menjawab, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Ia yang bertanya, tetapi ia juga yang membenarkannya. Lalu dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi bersabda, engkau beriman, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Ia membenarkannya. Ia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan.
Nabi bersabda, ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia sedang melihatmu. Ia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi bersabda, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ia berkata, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi bersabda, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan seorang pengembala domba yang saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian laki-laki itu pergi. Aku terdiam beberapa saat. Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Umar berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Adapun maksud dari hadis ini yaitu hadis ini disebut sebagai Ummus Sunnah, yaitu induk sunnah, karena mencakup seluruh pondasi dan tingkatan ajaran agama Islam. 3 tingkatan agama. Hadis ini membagi tingkatan agama menjadi 3, yaitu Islam, amalan lahiriah atau zahir, iman, keyakinan batin atau hati, dan ihsan, kesempurnaan dalam beribadah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kiamat adalah ghaib. Kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk terbaik di bumi, Nabi Muhammad SAW, dan di langit malaikat Jibril alaihi salam tidak mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat itu secara pasti. Tanda-tanda kiamat, hadis menyebutkan perubahan sosial yang drastis di akhir zaman, seperti rusaknya hubungan anak dan orang tua. Anak durhaka bertindak seperti majikan kepada ibunya, serta perubahan ekonomi yang cepat. Orang miskin menjadi kaya raya lalu bermewah-mewahan membangun gedung. Adab menuntut ilmu, malaikat Jibril alaihissalam mencontohkan adab menghadiri majelis ilmu dengan berpakaian yang rapi, bersih, serta duduk dekat dan sopan di hadapan guru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hadis Jibril ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.